percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapa, aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapa, aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya Yesus, Sabdi Tuhan. Haleluya. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, bukan karena kami harus melihat Engkau Tuhan. Kami percaya karena firman-Mu yang membentuk kami Tuhan, yang menguatkan iman kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia begitu baik buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat pagi ini Tuhan. Engkau membentuk kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur padamu. Bapa, aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapa, aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tiada pernah berubah. Tiada pernah berubah. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Allah yang kami sembah adalah Allah yang selalu memperhatikan kami, menjaga kami, seperti Tuhan seekor Raja Wali yang selalu melindungi anak-anaknya. Demikian juga Engkau Tuhan, selalu memperhatikan dan menjaga kami dengan perhatian-Mu kepada kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat
Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, saat kami datang dan menyembah-Mu Tuhan, kami menantikan setiap hal Tuhan ingin kami nyatakan dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Ya, kami menantikan Kau Tuhan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Haleluya. Dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan,
Engkau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus. Sungguh Tuhan, pagi ini Tuhan memberikan kami kekuatan Tuhan. Kalau kami melalui kehidupan ini dengan kekuatan kami, sungguh berat Tuhan. Sungguh kami tidak mampu terus terang Tuhan. Kami tidak sanggup Tuhan. Pagi ini Tuhan Kau memberikan kami kekuatan. Kalau Engkau ada bersama dengan kami Tuhan, kami akan terus Kau pimpin. Kami akan terus Kau berikan kekuatan baru. Sehingga kami dapat melangkah hari demi hari. Berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami hanya bisa berserah kepadamu Tuhan. Menyerahkan setiap pergumulan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, saat kami berserah kepadamu ya Allah, Kau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Tangan-Mu selalu terbuka untuk kami Tuhan. Untuk kami boleh datang kepadamu Tuhan. Dan firman-Mu itulah yang menguatkan kami Tuhan. Sehingga iman kami terus bertumbuh. Sehingga kami kuat Tuhan dalam menghadapi tantangan dalam hidup ini ya Allah. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sharing firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah Kau siapkan Tuhan. Sehingga firman yang ditaburkan boleh menjadi kekuatan buat hidup kami Tuhan. Dan kami tidak ingin Tuhan menjadi pendengar saja ya Allah. Tapi kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Dan semua yang diberkati dan siap mendengarkan firman-Mu berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan yang membawakan firman. Haleluya. Mari kita sekali lagi kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk datang kepadamu. Itu anugerah yang kami terima, kami bersyukur untuk itu Tuhan. Kami nggak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Bapa, Engkau Bapa yang baik. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengar firman-Mu di dalam Mazmur 106, Tuhan urapi kami semua. Urapi kami satu persatu supaya kami diberkati Tuhan. Supaya mata rohani kami dapat meresapi, merasakan kebaikan-Mu. Di mana pada waktu itu Tuhan Engkau menyertai bangsa Israel untuk keluar dari tanah perbudakan. Apapun yang sedang kami jalani, yang kami hadapi, tantangan demi tantangan, kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan. Dan kami percaya ketika kami hidup di dalam tangan, maka semuanya akan baik-baik dan kami akan keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami, Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati pekerjaan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pak Kenli boleh tolong secara audio Pak. Pak Andi maaf. Pak Andi pakai sound ini enggak? Sound enggak? Echo-nya agak dikecilin Pak. Kalau pakai sound. Sekarang gimana Pak? Bagus. Oke. Bentar ya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Siapakah yang dapat memberitahukan
keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setia-Mu. Tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci. Ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka. Seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu, percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihat-Nya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun, orang kudus Tuhan. Bumi terbuka dan menelan Datan, menutupi kumpulan Abiram. Api menyala di kalangan mereka. Nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa, orang pilihannya, tidak mengetengahi di hadapannya, untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Lalu ia mengangkat tangannya terhadap mereka untuk meruntuhkan mereka di padang gurun, dan untuk mencerai-beraikan anak cucu mereka ke antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka ke pelbagai negeri. Mereka berpaut pada Baal Peor dan memakan korban-korban sembelihan bagi orang mati. Mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka, maka timbullah tulah di antara mereka. Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum, maka berhentilah tulah itu.
Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun untuk selama-lamanya. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat, dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan dan berzinah dalam perbuatan-perbuatan mereka. Maka menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya, dan ia jijik kepada miliknya sendiri. Diserahkannyalah mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Mereka diimpit oleh musuhnya, sehingga takluk ke bawah kuasanya. Banyak kali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka, tenggelam dalam kesalahan mereka. Namun ia menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka, dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Diberinya mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka. Selamatkanlah kami ya Tuhan, Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan, amin, haleluya. Haleluya. Shalom teman-teman doa pagi. Thank you Pak Kianli, Pak John. Thank you Pak Rudi yang udah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya diberkati dengan pujiannya. Hari ini kita merenungkan, kita sudah mendengar Mazmur 106. Kalau kemarin kita diberkati dengan sharing Pastor Arthur di dalam Mazmur 105, itu menceritakan bagaimana Tuhan memakai Yusuf. Kalau hari ini di Mazmur 106, itu bagaimana Tuhan memakai Musa dan Harun untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Mazmur 106 di dalam ayat 1 dikatakan, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di sini pemazmur ingin mengajak kita untuk selalu bersyukur, untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Sebagaimana bangsa Israel mengalami
banyak pertolongan Tuhan. Sama seperti kita. Kalau sampai hari ini kita bisa datang kepada Tuhan, mengucap syukur, meminta hikmat-Nya, itu karena anugerah-Nya. Kita udah mendengar dan melihat bagaimana bangsa Israel di kala itu, di mana mereka mengalami setelah Yusuf meninggal, itu timbul raja Firaun yang baru di kerajaan Mesir, dan mereka tidak mengenal bagaimana Tuhan berkarya dalam diri Yusuf. Dan pada saat itu bangsa Israel berkembang sedemikian banyak, melebihi jumlah dari orang-orang Mesir. Ada timbul ketakutan daripada Firaun karena jumlah bangsa Israel melebihi dari orang-orang Mesir. Jadi kalau kita baca Mazmur 106 ini berkaitan secara langsung dengan kitab Keluaran. Jadi waktu itu Firaun memerintahkan kepada bidan-bidan yang ada pada saat itu yang membantu wanita-wanita Israel untuk melahirkan. Dan singkat cerita, bidan-bidan tersebut tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Firaun untuk membunuh anak laki-laki yang dilahirkan oleh bangsa Israel. Lahirlah Musa yang pada saat itu dipelihara oleh putri Firaun. Nah, Musa inilah yang dipakai Tuhan dalam jeritan bangsa Israel ketika di dalam perbudakan bangsa Mesir. Kita melihat di dalam kitab Keluaran berbagai mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan untuk melembutkan Firaun supaya Firaun dengan rela membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Tetapi berbagai mujizat-mujizat Tuhan yang dinyatakan pada saat itu tidak melembutkan hati Firaun. Dan Tuhan akhirnya mengeraskan hati Firaun sampai bangsa Mesir mengejar bangsa Israel dan akhirnya mati di laut, di mana Tuhan menyatakan mujizatnya. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, bangsa Israel juga banyak mengalami, bahkan mungkin melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mereka tidak tahan melihat, merasakan kelaparan, kehausan di tengah-tengah padang gurun. Sampai mereka bersungut-sungut kepada Musa, orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, untuk mengeluarkan mereka. Dan di dalam Mazmur 106 yang barusan kita dengar, bagaimana bangsa Israel cepat sekali melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ini mencerminkan kehidupan kita saat ini. Seringkali kita melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan selama hidup kita. Kita selalu terbelenggu dengan permasalahan yang kita hadapi, tantangan demi tantangan yang kita hadapi, kekhawatiran, ketakutan hari depan. Ini yang hari ini Tuhan ingatkan kepada kita di dalam Mazmur 106, bahwa kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini, apapun keberadaan kita, itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena apapun dalam diri kita, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Dan diceritakan di dalam Keluaran ayat 15
pasal 15 ayat ketiga bahwa Tuhan menyatakan bahwa Ia adalah pahlawan perang. Apa peperangan yang hari-hari ini yang kita hadapi? Kita tentu nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita percaya bahwa Tuhan adalah pahlawan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan bagian kita hanya melakukan firman-Nya, dan kita percaya dengan iman kita bahwa segala sesuatu yang kita alami selama kita berjalan, berpegang kepada hukum Tuhan, maka hidup kita akan berbahagia. Sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat ketiga, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Saya membaca Mazmur 106, saya juga membaca dalam kitab Keluaran pada saat Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Di situ bangsa Israel bersorak-sorai. Dikatakan di dalam Keluaran 15 ayat 2, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bahwa hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Dan kita mengingat perjanjian Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai keturunan daripada Abraham, Ishak, Yakub untuk menyertai sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan ingin berikan bagi setiap hidup kita. Kita selalu bangun pagi, ikut doa pagi. Saya diingetin sama Tuhan beberapa tahun lalu ketika saya masuk dalam komunitas lari, karena beberapa teman memang atlet. Jadi kita sering daftar dimulai dari 5 km, 10 km, sampai 42 km. Buat saya secara pribadi, rasa-rasanya tidak mungkin dan tidak pernah bermimpi untuk bisa ikut 42 km. Singkat cerita, melalui komunitas, melalui latihan demi latihan, di tahun 2018, saya ikut full maraton 42 km di Bali. Dan singkat cerita, saya bisa menyelesaikan lari maraton saya yang pertama 42 km. Itu ada sumbangsi dari komunitas. Coba kalau kita bayangin saya sendiri, tidak akan pernah bisa bayangin lari sendirian, latihan sendirian. Kira-kira bisa mencapai itu enggak? Saya rasa tidak. Jadi waktu saya merasakan kadang-kadang malas ikut doa pagi, saya diingatkan Tuhan, dulu kamu lari sendirian, kamu tidak akan pernah mencapai garis finish. Kita butuh sparring partner, kita butuh orang lain. Oleh sebab itu, di tengah-tengah kadang-kadang malas, di tengah-tengah kadang-kadang kecapean, kita semua pasti merasakan hal yang sama. Kita tentu ingin finish sebagaimana yang Tuhan inginkan. Dan saya diberkati, kalau sampai hari ini di tengah-tengah apapun yang kita hadapi, kita boleh sama-sama saling mendoakan, saling menguatkan, saling menyemangati, supaya kita mencapai garis finish sebagaimana yang Tuhan inginkan.
Mungkin itu yang pagi ini yang bisa saya sharingkan. Terima kasih buat semua teman-teman doa pagi. Kiranya kita semua tetap ada di dalam firman Tuhan, dan kita percaya kasih setia Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Dan kita terus diberkati dengan tiap pagi kita mendengar firman Tuhan dari hamba-hambanya. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan. Silakan Pak John. Pak John, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Andi. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Terima kasih Pak Budi sudah pagi-pagi sudah membawa kita ke mezbahnya Tuhan menjadi dupa yang harum di mata Tuhan. Mazmur 1:6 ayat 48 berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan amin. Haleluya. Di sini saya mau ingatkan kenapa firman Tuhan selalu berkata, Tuhan kita adalah Allah Israel. Banyak orang yang masih membaca Alkitab secara harafiah, menganggap Israel itu ya negara Israel. Saya mau beritahu bahwa Israel itu adalah kita-kita ini yang dengan iman mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah Israel. Jadi bukan Israel yang ada di negara Israel sekarang. Apalagi pemerintahannya tidak ada kaitannya sama sekali dengan Alkitab. Kalau kita tanya kepada Yahudi yang di sana yang tidak mengenal Tuhan, ia dengan senang hati berkata, ya yang engkau sembah adalah Allah Israel. Kita harus mengerti, jangan sampai ketidakmengertian kita menjadikan kita salah memberkati. Dulu juga saya kira orang yang memberkati Israel adalah orang yang kirim uang ke Israel. Tidak demikian. Yang memberkati Israel adalah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Itulah Israel yang harus kita berkati. Oleh sebab itu saat ini mari saudara kasih dalam Tuhan, kita menjadi pelaku firman. Kita ini semua adalah Israel yang diberkati. Dan Yerusalem yang diberkati. Kalau bicara Yerusalem, kenapa Donald Trump memaksakan untuk dijadikan ibu kota Israel? Karena dia membaca Alkitab. Tetapi yang sebenarnya yang kita harus lakukan bukan itu. Bukan jadikan Israel ibu kotanya adalah Yerusalem. Tetapi Yerusalem yang ada di Alkitab adalah hati kita dan tubuh kita ini sendiri yang sudah diberkati Tuhan. Itulah Yerusalem. Dan Yerusalem kecil adalah keluarga kita. Oleh sebab itu Tuhan ingatkan kepada kita,
Bagaimana kita bisa memuji Tuhan jika keluarga kita berantakan? Bagaimana kita bisa menjadi Israel yang kecil yang menyembah Tuhan jika keluarga kita berantakan dan tidak diberkati? Oleh sebab itu firman Tuhan sering berkata, berkatilah Israel. Itulah kita sendiri yang harus diberkati. Keluarga-keluarga kita harus diberkati. Jika ada masalah, harus segera diselesaikan. Kita semua mengenal Roh Kudus. Kita semua mengenal bahwa Allah kita kudus. Namun, tidak semua orang bisa mendengarkan suara Roh Kudus. Tidak semua orang juga Roh Kudus berbicara dengannya. Jika ada orang yang berkata setiap hari atau setiap detik dia bisa mendengarkan suara Roh Kudus, itu hal yang luar biasa. Mari kita introspeksi diri, seberapa dalam hati kita kepada Tuhan. Apakah kita sudah benar-benar mendengarkan suara Roh Kudus? Apakah yang kita dengar itu adalah benar suara yang kita dengar adalah suara Roh Kudus? Hati-hati dengan perkataan kita, hidup kita. Mari kita introspeksi diri. Jika kita selalu berbuat baik, selalu tidak ada niat jahat, dan kita mendengarkan suara yang lembut, maka itu adalah suara Roh Kudus. Namun jika di dalam hati kita masih ada kedengkian, masih ada kemarahan, masih ada kebencian, maka Roh Kudus itu akan jauh daripada kita. Sama seperti sekarang ini keadaan di wilayah negara Israel dan Palestina. Jika ada kedamaian di sana, maka Roh Kudus hadir di tengah-tengah mereka. Jika belum ada kedamaian, maka mereka jauh daripada Roh Kudus. Sama seperti kita, walaupun kita hidup di Indonesia, di dalam keluarga yang paling kecil sekalipun, jika tidak ada kedamaian di dalam hati kita, Yerusalem kita tidak damai, maka kita tidak akan bertemu dengan Allah Israel. Firman Tuhan pagi ini jelas sekali. Seperti tadi Pak Andi katakan, bahwa kita bersama-sama bergandengan tangan. Kita bersama-sama itu jauh lebih kuat daripada sendiri-sendiri. Ketika kita bersama-sama, itu tumbuhlah Yerusalem yang kita tumbuhkan setiap pagi untuk bisa bertemu dengan Allah Israel. Biarlah umatnya siapa? Ya kita semua bisa mengatakan amin dan haleluya. Seringkali kita mengucapkan haleluya, tetapi kita lupa apa artinya. Artinya kita sedang memuji Tuhan. Oleh sebab itu, jangan jadikan haleluya itu hanya sebuah kata sambutan atau kata istilah yang cuman latah di lidah. Tetapi katakan haleluya itu dengan hati yang sangat dalam memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Pak Kendi. Ya, silakan Pak. Nyanyi satu lagu lagi. Kita
Kita telah diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Inilah komitmen kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu Tuhan. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Andi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan juga yang sudah melayani pagi ini. Bapak Ibu, pada pagi ini kita akan masuk ke dalam breakout room. Namun ada teman yang baru, Pak Wilson ya.